raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas seluruh Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon, raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagian. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yerikho 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapuah 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksaf 1, raja negeri Ta'anak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yosua 12. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 1 sampai 6. Raja-raja di sebelah timur sungai Yordan. Pasal ini dimulai dengan mencatat raja-raja yang telah dikalahkan Musa bersama dengan bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Ada dua raja besar yang mereka kalahkan. Yang pertama adalah Sihon, raja orang Amori di Hesibon. Yang kedua adalah Og,
raja negeri Basan yang masih keturunan Refaim, yaitu keturunan raksasa. Wilayah mereka diberikan Musa kepada suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Pesannya adalah, kemenangan masa lalu adalah tanda kesetiaan Tuhan dan menjadi dasar iman untuk masa depan. Yang kedua, di dalam ayat 7 sampai 24, raja-raja di seberang barat Sungai Yordan. Bagian ini merinci daftar 31 raja di tanah Kanaan yang dikalahkan Yosua bersama Israel, mulai dari Jeriko hingga Tirsa. Setiap kota dan rajanya disebutkan satu persatu. Pesannya adalah, Tuhan menepati janjinya dengan nyata, bukan sekedar kata-kata. Semua wilayah yang dijanjikan mulai dikuasai oleh umat Israel. Maknanya yang bisa kita ambil dari kitab pasal ini adalah, daftar raja-raja ini adalah bukti historis bahwa janji Tuhan tergenapi secara konkret, dan setiap kemenangan, kecil maupun besar, layak dicatat sebagai tanda kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang menolong Musa juga menolong Yosua. Artinya, generasi boleh berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sebagai kata penguatan kepada kita, Yosua 12 ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat dan mencatat kebaikan Tuhan. Sama seperti Israel mencatat daftar raja-raja yang dikalahkan, kita pun dipanggil untuk mengenang bagaimana Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu, kita akan memiliki iman yang teguh untuk menghadapi hari esok. Tuhan yang sama yang memberi kemenangan dahulu akan memberi kemenangan lagi hari ini dan besok. Amin. Tuhan Yesus memberkati.